Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ingkang sangat kula muliaken para, alhamdulillah kula paling senang ngaji modelnya teknik. Jadi dalil bisa diakses semua orang, baik hadirin atau hadirat. Nopo hadirin? Hadirin itu maksudnya hadir di lokasi. Yang satunya hadir out, itu di luar platform kajian kita, ini di alam gaibnya. Kita akan membahas masalah zakat. Cuma karena zakat ini tidak terlalu panjang, maka sedikit kita tambahkan apa perbedaan infak, sedekah dan zakat. Tapi nanti akan lebih banyak pembahasan tentang zakat. Ada banyak, ada wakaf, hibah, sedekah, hadiah. Kemudian zakat sendiri ada banyak. Kemudian di bulan Ramadan ada takjil dan seterusnya. Semua itu persamaannya adalah sebagai bentuk pemberian. Hadis yang populer, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia, lebih terhormat daripada tangan di bawah yang kemudian memberi, lebih mulia daripada yang meminta. Kemudian berikutnya, apa perbedaan? Perbedaan antara infak, sedekah dan zakat niku dari segi keumuman menuju ke arah yang lebih spesifik. Kalau zakat itu otomatis bagian dari infak, tetapi infak tidak bisa disebut zakat. Intinya mengatakan, jadi dari umum menuju kepada yang lebih khusus. Niki apa yang disebut dengan infak? Al-infak wa sarful mal ila al-hajah. Setiap bentuk pembelanjaan harta untuk keperluan, untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk iuran warga kampung, itu bagian dari infak. Ayatnya pun kadah. Kemudian ini juga bagian dari infak. Allah satun berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang telah kita infakkan, maka Allah akan mengganti. Terus kula kali panjenengan, ketika sama-sama kita tidak tahu besok itu akan dapat rezeki dari mana, lusa kemudian datangnya dari mana rezeki yang lain, maka selama kula kali panjenengan mengeluarkan untuk yang baik, misalnya untuk keluarga, untuk investasi itu niatkan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Jadi panjenengan investasi, bismillah saya niat niki untuk prospek ibadah masa depan. Yang penting diniatkan untuk ibadah niku akan memberi ganti teman-teman kula kali panjenengan. Niki cukup banyak kalau yang berkaitan dengan masalah infak. Sakniki sedekah terus pundi sedekah? Ini sedekah yang adiyah tuqtawa bihal masubah min Allah. Sedekah niku adalah pemberian dengan mulai ada harapan meminta pahala kepada Allah. Kalau infak
niku angger maringi, cuma sekedar memberi tanpa harapan napa-napa, itu pun sudah berpahala. Tapi kalau sedekah pun enten niat, saya memberi ke fakir miskin sedekah supaya keluarga sehat semua, saya memberi kepada sedekah di masjid supaya rezeki lancar. Niku mulai enten niatan-niatan yang diminta kepada Allah berupa balasan, niku namanya sedekah. Niki hadis kathah niki berkaitan dengan masalah sedekah pun. Kula kali panjenengan sebentar lagi sampun memasuki menjelang Ramadan, maka Ramadan niki adalah bulan terbaik untuk bersedekah. Ketika Nabi ditanya, fa ayyu sadaqati afdal, Nabi kapan sedekah paling utama Nabi? Nabi menjawab sadaqatun fi Ramadan. Ada sebuah televisi Pak niku mensurvei umat Islam niku apa yang paling banyak dikeluarkan selama Ramadan. Ternyata sedekah niku ada di urutan ketiga. Pertama nopo? Pertama niku untuk buka dan sahur. Jadi justru di bulan Ramadan sahur dan bukanya niku penak-penak. Makanya yang sahur dan buka penak-penak setelah Ramadan bukan tambah kurus, tapi tambah berat badannya. Coba jenengan nanti 1-2 hari sebelum Ramadan jenengan timbang dulu berapa berat badannya. Setelah Ramadan timbang lagi. Kalau ada kenaikan berarti pulau kali panjenengan sebenarnya bukan puasa, tapi memindah jam makan, bukan mau. Yang semestinya tidak makan sehari ini ditindah di malam. Buktinya buka nanti jam 9 nih kasih ketambahan rujak, ketambahan bakso, ketambahan tahu, ketambahan nasi, kemudian martabak, sahur lagi. Ini pula mindah waktunya makan. Tapi gitu nomor paling tidak selama siang hari sampun ditahan nafsunya. Zakat niki ada yang oleh Allah sampun ditentukan jenis hartanya, pihak penerima juga sudah ditentukan. Gitu. Terus namanya zakat niku adalah bentuk pengeluaran harta dari harta tertentu. Tidak semua harta bisa dikeluarkan. Kalau sedekah infak saking pundi mawon sakit, tapi kalau zakat bukan sakit. Penerimanya juga terbatas. Bukan sakit panjenengan berzakat kepada orang yang kaya, bukan sakit. Panjenengan berzakat di luar golongan yang sudah ditentukan, bukan sakit. Niki yang kemudian perintah zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Niki ayatnya sampai jelas. Kemudian berikutnya adalah yang dikenal dengan asnaf, pihak penerima. Ini orang-orang yang berhak. Dan memiliki ada 8. Ada 8 golongan. Di antaranya adalah fakir, miskin, amil. Amil niki di lembaga amil zakat. Ada yang resmi milik pemerintah, ada milik swasta yang disahkan oleh pemerintah. Niki yang menarik niki, Menteri Agama niku memberi batasan bagi amil untuk mengelola harta di internal lembaga niku 12,5%. 12%. Jadi ini misalnya ada satu sekian ratus juta untuk yang bisa digunakan di internal itu 2%. Kalau ingat salah satu kita sebut saja dulu namanya Basda milik Pemkot Surabaya. Jadi
di Pemkot niku ada Basda, Badan Amil Zakat tingkat Pemkot. Waktu niku wali kota si Bu Risma. Begitu Bu Risma mengetahui laporan yang dialokasikan fakir miskin dengan belanja internal itu lebih banyak belanja internal. Beliau marah, ya, seperti sifat beliau, dibekukan nih Bapak. Basdanya dibekukan. Saya saat itu dengan beberapa kiai di MUI Surabaya mengajukan ke Bu Risma untuk dicabut, bukan turun beliau, bukan turun. Baru Pak Erik niki dianu lagi, ditata ulang lagi. Jadi kenapa kok kemudian 12% di Indonesia? Karena di sini ada 8 golongan, maka dibagi 1/8. 1/8 itu yang boleh dikelola. Jadi pada intinya terkait dengan ini, hampir semuanya niki adalah orang, Pak. Jadi fakir miskin niku wujudnya orang, amil niku wujudnya juga orang, mu'allaf orang, budak orang, yang punya hutang tapi bukan hutang cicilan, Pak. Yang hutang cicilan kalau tak mengajukan pertama niku. Yang dimaksud punya hutang niku, misalnya ada masjid, ya. Ada masjid yang belum jadi, lalu pulau punya uang, sudah masjidnya saya talangi dulu karena saya punya nama ke toko bangunan, Pak tolong toko bangunan supply ke masjid, pulau jaminannya, punya hutang sekian puluh juta, maka zakat untuk orang yang berhutang niku melunasi hutang niku, bukan hutang pribadi, bukan. Yang hutang pribadi kalau kali panjenengan mesti wonten niku nek boten cicilan omah, nggih cicilan mobil, nggih cicilan motor, nggih cicilan HP, akhirnya sak rumah niku isinya cicilan semua niku. Jadi sekali lagi bukan semua hutang, tetapi ada kriterianya. Cuma kalau hutang niku dibayarkan hutangnya, bukan diberi. Nah niki bedanya. Niki luar biasa, niki firman Allah. Bagi panjenengan yang mengkaji sastra Arab, ada perbedaan. Apa perbedaannya? Niki. Untuk fakir miskin, Allah menggunakan kata transitif li untuk kepada fakir miskin. Jadi fakir miskin diberi uang, terserah dia. Transitifnya niku kata-kata pakai untuk. Giliran mulai niki budak tidak pakai li, Pak, tapi pakai fi. Transitifnya niku pakai fi. Jadi budak yang ingin merdeka, uangnya bukan diberi ke budak, bukan, tapi dibayarkan ke majikannya supaya lepas dari perbudakan. Niku mengatakan. Jadi yang keempat belakangnya niku bukan untuk diberikan ke orangnya, tetapi melunasi yang menjadi keperluannya. Niki Pak, objek zakat. Objek zakat niki ulama beda pendapat. Kalau menurut mazhab Syafi'i, objek zakat niki pun paten, Pak, tidak berubah, yakni harta dagangan, harta pertanian, peternakan, buah-buahan, perkebunan, tambang, harta temuan. Harta temuan niki bukan panjenengan naik Gojek lalu di mobil jenengan menemukan yang dizakatkan, bukan itu, Pak. Kalau itu ada pemiliknya niku. Jenengan telepon radio yang ini yang niku adalah harta temuan sisa-sisa peninggalan orang-orang dahulu. Tapi kalau di Indonesia bukan sakit, karena di Indonesia ini ada aturan setiap kekayaan di negeri ini milik negara ini. Makanya kalau ada orang menemukan harta temuan harta bukan dipublikasi, Pak, disita oleh negara ini. Biasanya apa namanya sembunyi-sembunyi, kalau kemudian
kecuali yang ditemukan niku yang tidak memiliki nilai uang gitu. Misalnya nopo, misalnya pocong atau piring gitu. Tapi kalau emas, kalau perak itu memiliki nilai uang. Nah, kemudian di zaman saat ini enten tambahan berikutnya namanya zakat profesi. Zakat profesi. Kulo pribadi condong enten namanya zakat profesi. Kenapa? Sebab begini, di kota besar seperti Surabaya, niki pun boten enten zakat pertanian masih ada, tapi Surabaya pun boten enten sawah niku Pak. Pinggir-pinggir mau. Surabaya kota besar, perputaran ini pun profesi. Ada di keuangan niki. Mulai dari dewan, mulai dari komisaris, mantun niku, direktur niku, konsultan, telesan. Kulo berada di konsultan niki Pak. Tapi kulo konsultan yang tidak kena zakat. Apa? Konsultan kulo niki konsultan yang berupa singkatan. Apa itu? Konsultan jadi kongkonan ketika ada kesulitan Pak. Niki buat niku bukan enten zakatnya niki. Karena kulo niki untuk para kiai niku memang sudah menyiapkan diri menjadi pesuruh beliau. Paling dahsyat yang kulo rasakan itu Pak dulu Pak, waktu Covid, MUI pusat mengharamkan AstraZeneca. Ketua kami Kiai Mutawakkil membolehkan. Kalau dipanggil sama beliau, kalian datang ke MUI konferensi pers, kata beliau. Saya datang, saya kira kiai ini wonten Pak. Ternyata kiai tidak tahu. Akhirnya saya kemudian menyampaikan, Masya Allah Pak, ten medsos itu nyonyor rai kula niku Pak. Dikeroyok uang sealam dunia nih. Untung mawon kulo niki sudah jelek, meskipun pun dinyonyori nggih boten berubah tetap jelek. Tapi nek jenengan ganteng terus dinyonyori uang niku ada perubahan. Alhamdulillah kulo boten enten perubahan. Sing ngoten niku eman. Jangan sampai kiai yang dibuli, jangan sampai kiai yang apa namanya yang dicemooh, awak-awak ngeten niki Bu. Jadi keranten saat niku memang daruratnya niku saat itu negara membeli vaksin apa namanya Sinovac namanya. Sinovac niku halal Pak, cuma terbatas, boten kata. Lalu pihak negara kita melihat Mesir pakai Astra, Arab Saudi pakai Astra, negara langsung beli karena dosisnya melimpah, sekian juta dosis langsung dibeli, tidak konsultasi ke MUI pusat. MUI pusat menghukumi haram, najis boleh karena darurat. Pahami Pak? Lalu memang kemudian niki ini kalau difatwakan haram bisa niki Pak, rugi besar negara. Terus tidak selesai. Maka karena darurat itulah MUI Jawa Timur menghukumi darurat dan alhamdulillah saat itu Pak, paling rendah lebih dulu Jawa Timur. Saat ini kudu nih setelahnya setelahnya pandemi. Nah, jadi niki sing konsultan niki Pak, kalau kalian jenengan. Saat niki pun di dasar dari zakat profesi niki enten riwayat dari sahabat namanya Ibnu Abbas. Beliau katakan, kalau ada orang memiliki penghasilan, maka ketika dia menerima penghasilan uang itu dia zakatkan. Niki yang menjadi pedoman
terkait dengan zakat profesi. Sinten yang pertama kali mengusulkan namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dari Qatar. Nembe mawon wafat orangnya sekitar 2 tahunan niki baru wafat. Sebelum itu tidak ada memang. Kenapa? Karena di kota besar seperti di Arab yang di wilayah Qatar, Dubai itu sektor terbesar itu kita jasa niki apa namanya pekerja di bidang jasa niki, sehingga kemudian terkadang Pak, orang yang bergerak di bidang jasa profesi niki penghasilannya lebih tinggi daripada petani, lebih banyak daripada peternak. Misalnya niku kalau kali panjenengan riyen pernah tahu ada artis atau pelawak sekali tampil dalam satu malam sekian puluh juta misalnya. Kalau tiap malam kan mengalahkan yang petani dan peternak nih, maka di situ kemudian dikenakan zakat profesi. Terus niki apa namanya, ada sekian banyak khilafiyah perbedaan. Paringi contoh yang lain. Kalau paringi contoh, ketika zakat buah-buahan niki, zakat perkebunan, thimar, di dalam mazhab Syafi'i niki cuma mewajibkan kurma sama anggur, Pak. Karena di zaman Nabi yang ada niku cuma di Arab niku adalah kurma dan anggur. Begitu ten Indonesia, anggur wonten, kurma tidak ada. Di Indonesia nopo sing kathah ada apel, Pak. Ada, kalau di Kalimantan niku apa namanya, kelapa sawit. Kalau di Undi misalnya di Sambas Kalimantan Barat niku jeruk, Pak. Ten pundi ngoten rambutan dan seterusnya. Ternyata kiai-kiai kita, kiai-kiai pesantren, untuk buah-buahan niki longgar, tidak ikut mazhab Syafi'i, mengikuti pendapat Imam Hanafi tersebut. Menurut Imam Hanafi, buah nopo mawon, buah apa saja yang di situ menghasilkan bentuk ton atau ada nilai uang ketika dijual, maka tan mriku wajib zakatnya. Terus tan mriki yang panjenengan bergerak di bidang perkebunan, untuk masalah zakat ikut mazhab Hanafi. Nek alasan tidak saya ikut mazhab Syafi'i, berarti pingin lepas dari zakat niku, Pak. Terus 10 kali panjenengan sekali lagi niki diikhtiarkan betul, kalau dagang niki, Pak, yakni setiap transaksi jual beli apa harus ada tokonya. Kalau dulu harus punya toko, misal niki buatan kedah, Pak. Pokoknya panjenengan gak ada marketplace niku pun saged niku pun. Meskipun yang dijual niku kecil-kecilan buatan nopo-nopo, asalkan berarti keuntungannya besar-besar. Jual beli apa itu? Batu mutiara. Batu mutiara niku lah kecil-kecil ya, tapi untungnya kan besar-besaran nih. Nah, niku juga bagian dari tijarah, bagian dari jual beli pun. Sakniki terus pundi penghitungan, karena kebanyakan bergerak di bidang jasa, bergerak di bidang profesi, sampai hari ini niku macam-macam ngitungnya, Pak. Ada yang ngitung cara simpel. Ya nopo cara simpel, dikumpulkan gaji setahun, dipotong dengan ini dipotong dengan gaji pokok, keperluan pokok, cicilan dan lain sebagainya. Lalu kemudian baru kalau ada sisa yang
melebihi dari harga emas 85 gram, baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Terus dan meriki memang apa namanya ini, dan meriki rata-rata adalah kalau penghasilan selama 1 bulan minimal 6 juta itu baru kena. Tapi kalau masih menggunakan UMR itu dereng belum kena zakat. Niki kalau di pemerintahan kalau dereng semerep niku apa namanya ini eselon berapa golongan nopo B2, nopo B3, nopo C, betul paham ini kuwi. Sebab kalau sanes pegawai negeri, kalau niki tasik pegawai apa namanya ini cara wong pinggir rembuk apa kerjaannya serabutan terus wong niku sembarang kalir gitu. Jadi tapi yang terpenting ketika kemudian memiliki penghasilan lebih dari 6 juta ini baru kemudian nanti dikenakan untuk mengeluarkan zakat. Nah, sing paling gampang Pak, yang paling mudah panjenengan tinggal download di Play Store. Di Play Store itu ada namanya kalkulator zakat namanya. Kalkulator zakat itu jenengan hitung penghasilannya, nanti kebutuhan pokok niku nopo mawon. Setelah niku enten klik untuk zakat, baru nanti ditemukan. Karena kulo dulu adalah pengajar, kulo nanti dulu kulo kumpulkan niku, dipotong dengan keperluan anak 5 Pak, potong kata nih kan. Begitu kulo klik, ternyata kata aplikasi Anda belum wajib zakat. Kadung melepok nanti terus itu. Karena tidak masuk kategori wajib, tapi tetap kulo infakkan, kulo keluarkan untuk infak. Gitu. Terus sekali lagi Pak, niki berdasarkan fatwa MUI tahun 2003. Tahun 2003 niki Syekh Yusuf Qaradawi niku menfatwakan 2000. Tahun 2000 Indonesia langsung merespon 3 tahun berikutnya, termasuk cepat nih. Termasuk apa namanya ini sangat sae. Bahkan alhamdulillah di negara kita sampun wonten yang namanya undang-undang zakat pun diatur ten mriku. Pun sekecok gitu. Terus alhamdulillah hampir semua kalangan sampun berzakat. Apakah zakat niku sama dengan pajak? Boten sami. Meskipun ada salah satu tokoh kita namanya Kiai Masdar Farid. Kata Kiai Masdar Farid itu beliau sampaikan ketika kita membayar pajak yaitu zakat kita. Oh boten sami. Sebab peruntukan zakat itu tidak sama dengan pajak. Kalau pajak untuk jalan, pajak itu untuk infrastruktur macam-macam. Tapi kalau zakat itu ke status per orang. Terus tetap kalau kali panjenengan pajak enten pajak yang harus kita bayar, zakat enten piyambak. Pun kemudian niki Pak langsung menisan zakat fitrah. Kulo kali panjenengan bagaimana zakat fitrah, apakah boleh dengan uang? Niki yang dijadikan dalil dasar bagi ulama kita yang memperbolehkan zakat dengan uang. Niki hadisnya aghnuhum an tawafi hadzal yaum. Cukupilah orang-orang miskin itu jangan sampai di hari raya ini mereka mengemis. Miturut mazhab Hanafi dengan uang itu
ternyata sekarang di kota-kota besar niki dominan panjenengan hampir di semua lembaga amil zakat kantong mencantumkan rekeningnya bahkan saat ini yang berjalan di depan kotak kita itu tidak ada alasan. Kalau dulu kan kita sering lupa tidak diberi sama istri sehingga tidak memasukkan kotak amal. Saat ini pun boten enten alasan Pak. Nopo pun enten QRIS, pun enten barcode, pun enten nopo namanya kantun scan. Terus niki terkait beberapa khilafiyah di antara para ulama. Monggo kula kali panjenengan sesama meniko selagi pendapat ulama meniko memiliki dasar dari dalil ijtihad ulama, kita diperbolehkan untuk mengikuti pendapat mereka. Saking kula cekap semanten, monggo kalau ada pertanyaan. Kami lemes niki nopo nih, nopo, aduh, nek itu nanti. Lah niki, ya, untuk zakat profesi, niku bisa dikeluarkan per bulan. Jadi misalnya niki, misalnya tadi hitungan zakat profesi yang terkena niku 1,5 juta misalnya, ya, dan memiliki yang 1,5 juta niku bisa dikeluarkan tiap bulan Pak. 1 bulan 150 untuk zakat. Sama dengan yang di pemerintahan yang dipotong gaji niku ngeten niki. Tapi kalau 150 eman Pak. Bisa dibuat apa 150 saat ini? Nek kula mending dikepalakan jadi setunggal lalu diberikan. Tapi yang betul-betul fakir miskin Pak. Jangan diberikan ke fakir miskol. Ya nopo, kalau ke fakir miskol 1,5 juta dibawa ke toko HP, beli HP second nih Pak, 1,5 juta. Monggo kalau ada pertanyaan di belakang, saya persilakan. Oke, dua. Kedua-duanya. Bagaimana dengan pemberian hadiah dari orang lain? Pemberian hadiah dari orang lain, apakah kemudian hadiah itu tergolong seperti harta temuan sehingga kemudian diwajibkan untuk zakat? Boten wajib Pak. Jadi konsep pemahaman zakat niku ngeten. Panjenengan punya harta, lalu harta niki dikelola dan harta niku berkembang. Zakat niku artinya tumbuh Pak. Begitu tumbuh kena zakat, tumbuh lagi kena zakat lagi. Nah, sementara kalau panjenengan tiba-tiba menerima warisan, panjenengan tiba-tiba dapat hadiah, niku boten apa namanya tidak terkena zakat, kecuali nanti harta warisan berupa uang lalu dikelola dalam bentuk bisnis baru kena. Tapi kalau langsung tiba-tiba diberi niku boten kena zakat, keranten boten enten kenaikan. Lah niki Pak. Para pengamat mengatakan Pak, hari ini kan enten sistem kapitalis dan sosialis. Nek kapitalis itu kan semakin tinggi perkembangannya,
Yang kaya niku semakin tak terjangkau. Niku kapitalis. Kalau sosialis, setiap mau tinggi naik harus disetarakan dengan yang lain. Niku di konsep sosialis. Islam ini tengah-tengah. Boleh berkembang, tapi dalam setiap perkembangannya ada zakat yang diberikan. Berkembang lagi, ada zakat lagi. Yang kaya ataupun yang miskin tetap angsa. Atur nuhun. Monggo pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami mengumpulkan tentang zakat profesi status. Kebetulan saya berada di jasa kantor sendiri, pembukuannya tidak ada. Terus saya punya karyawan, saya yang mau saya tanyakan tadi yang disampaikan untuk batasan 6 juta per bulan itu apakah itu penghasilan neto atau seperti apa? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur nuwun. Dalam hal zakat profesi, penghitungannya neto nopo bruto, yang pun di tiang kali ini dulu. Niki, kalau di dalam fatwanya MUI, niku neto yang sudah bersih, sudah dengan hajat hidup untuk anak, untuk kesehatan, hutang bulanan niku. Jadi kalau bersihnya 60 juta baru kena. Dan niki enten malih metode zakat baru. Namini adalah niki napa namini? Ya Rabbana, kalau menyimpan uang dalam 1 tahun tidak diambil niku deposito. Kalau deposito tidak diambil dalam 1 tahun, niku sama dengan emas yang didiamkan, yang kemudian selama 1 tahun kena nisab. Asalkan yang ditabungan niku dalam 1 tahun 60 juta niki tidak berubah atau ditambahi. Tapi niki khilafiyah. Jadi apakah uang yang diletakkan di dalam deposito itu tergolong harta zakat seperti emas? Niku perdebatannya panjang. Ada yang mengatakan sama seperti emas, karena dulu emas niku adalah alat transaksi, sekarang pakai uang maka sama. Ada lagi yang menjawab tidak sama. Apa tidak samanya? Tidak samanya niku kalau emas niku tidak ada inflasinya, tiap tahun dia naik. Uang niku mengalami penurunan nilai. Dulu kalau kali panjenengan pagi-pagi datang ke tukang penjual nasi pecel 50.000 disemeni niku. Isu-isu turungan sampung laris dikai seket. Saat niki dikasih 50.000 disusui, Pak. Berarti kan penenten apa namanya? Punenten penurunan nilai. Panjenengan yang kemudian dulu beli bakso 5.000 itu pengeluaran. Sekarang 5.000 pentol kali nih Pak, sering cangkep kali. Apa namanya? Makanya apa namanya? Niki terkait dengan niku soal khilafiyah, perbedaan penerapan zakat kontemporer dengan masa klasik. Tapi kalau emas niku hampir sepakat. Cuma sinten sakniki orang yang punya emas batangan disimpan 1 tahun hampir tidak ada kecuali sing apa namanya kak tuan niku yang apa namanya yang betul-betul kaya raya niku. Jadi sekali lagi pada intinya kalau kali panjenengan
Selama di situ masih ada pendapat, monggo kita ikuti. Wong itu juga untuk kebaikan kita, Pak, kepada fakir miskin. Kenapa, Pak? Ngeten. Panjenengan yang tiap hari naik mobil, panjenengan yang tiap hari kelihatan gagah, niku di depan orang miskin, Pak, panjenengan niku dianggap tidak ada masalah. Begitu panjenengan memberi zakat kepada mereka, hati mereka niku luluh. Oh, bapak ini meskipun mobilnya bagus, dia baik hati. Keranten berzakat. Sebaliknya, Pak, begitu ada orang kaya raya nggak pernah zakat, Pak, kok enten sing loro sama fakir miskin itu malah dia, Pak, dirasanya. Jadi niki zakat niki tidak hanya untuk kebaikan kita, tidak hanya juga untuk sosial, tetapi manfaatnya memang luar biasa. Saking kula cekap semanten menawi wonten kalepatan kula nyunaken pangapunten. Semoga oleh Allah kula kali panjenengan diberikan rezeki yang halal dan berkah, dan kemudian bisa berbagi melalui zakat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.